Hari ini kita akan belajar tema 3 benda di sekitarku, subtema 3 perubahan wujud benda, pembelajaran 5 dan 6. Di pembelajaran sebelumnya kalian telah belajar tentang perubahan wujud benda. Nah, sekarang untuk tugas yang pertama yaitu pasangkan kata berikut dengan arti kata yang sesuai. Itu untuk tugas yang pertama. Tahukah kamu perubahan wujud juga terjadi dari benda gas menjadi padat? Nah, perubahan wujud benda dari gas menjadi padat itu disebut menghablur atau mengkristal. Nah, jika kita tinggal di negara 4 musim, maka kalian akan melihat embun beku di pagi hari di musim dingin. Nah, embun beku tersebut seperti kristal es yang menempel pada tanaman. Hal ini terjadi karena uap air di udara yang berwujud gas berubah menjadi padat. Nah, di sini ada contoh soal. Agar es krim tetap membeku tanpa menggunakan mesin pendingin, Ayah Siti menyimpan es krim di dalam kotak penyimpanan es krim. Ayah Siti membeli 1 kg es kering. Nah, setelah 3 jam diletakkan di tempat terbuka, lama-kelamaan es kering mengecil dan ada yang menghilang. Nah, mengapa? Ternyata terjadi peristiwa menyublim pada es kering tersebut. Nah, ketika ditimbang, es kering yang tersisa hanya 400 gram. Nah, berapa gram es kering yang telah berubah menjadi gas? Nah, sekarang coba kita jawab bersama-sama. Nah, yang pertama, berat es kering mula-mula itu kan 1 kg. Nah, sisa berat es kering setelah 3 jam itu ada 400 gram. Jumlah es kering yang menyublim adalah, nah 1 kg tadi kamu ganti dulu menjadi gram. Nah, kemarin pada pembelajaran sebelumnya kalian telah belajar 1 kg itu sama dengan 1000 gram. Nah, jadi 1000 gram dikurangi 400 gram hasilnya yaitu 600 gram. Jadi es kering tadi yang berubah menjadi gas adalah 600 gram. Nah, yang perlu kalian ingat adalah sebelum mengerjakan soal, samakanlah satuan berat terlebih dahulu jika menemukan satuan yang berbeda ketika menghitung. Jadi yang dirubah yang 1 kg tadi dirubah menjadi gram, yang hasilnya 1 kg sama dengan 1000 gram. Nah, setelah belajar tentang satuan berat tadi, coba tugas yang kedua, selesaikanlah soal di bawah ini. Nah, soalnya sebanyak 5. Kalian bisa mengerjakan di buku tugas kalian masing-masing untuk tugas yang kedua. Nah, apa alat untuk menunjukkan waktu? Nah, alat ukur waktu yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah jam. Nah, perhatikan gambar yang ada pada slide. Nah, gambar yang pertama yang biasa kalian temui di rumah yaitu dinamakan dengan jam analog, yaitu jam yang menggunakan jarum untuk menunjukkan waktu. Di situ ada jarum pendek dan jarum panjang. Nah, sedangkan yang di tengah yaitu bernama jam digital, adalah jam yang menggunakan angka-angka waktu. Yang terakhir yaitu jam pasir, adalah perangkat pengatur waktu. Nah, hari ini kita akan belajar cara membaca jam analog. Nah, yang pertama yang harus kalian tahu tentang jam analog. Nah, jam analog itu mempunyai jarum pendek yang menunjukkan angka, kemudian juga ada jarum panjang, nah yang menunjukkan menitnya. Nah, di sini jarum pendeknya menunjuk angka 7, sedangkan jarum panjang menunjuk angka 2. Nah, jika dibaca atau ditulis, maka dibaca pukul 7 lebih 10 menit atau bisa ditulis dengan 07.10. Nah, dari mana ini mendapatkan 07.10, Bu? Nah,
Nah, jika kalian melihat pada jam ini ada garis-garis kecil. Nah, garis-garis itu ada kalau dihitung ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi, satu lengkung ini banyaknya ada 5. Nah, perlu kalian ketahui satu lengkungan itu bernilai 5 menit. Nah, ketika di angka 1, maka yaitu bernilai 5 menit. Nah, ketika berada di angka 2, 5 ditambah 5 sama dengan 10 menit. Kemudian jika berada di angka 3, maka bernilai 15 menit. Nah, jika berada di angka 4, berarti 15 lagi ditambah 5 sama dengan 20 menit. Jika berada di angka 5, 20 ditambah 5 sama dengan 25. Nah, jika berada di angka 6, ketika di angka 6 maka bertambah lagi menjadi 30 menit. Nah, begitu juga di angka 7 maka menjadi 35 menit. Nah, lalu ketika di angka 8 kita tambahkan 5 menit lagi menjadi 40 menit. Nah, kemudian di angka 9 jika ditambahkan 5 menit menjadi 45 menit. Nah, kemudian jika berada di angka 10, maka menjadi 50 menit. Kemudian jika di angka 11, 50 ditambah 5 sama dengan 55. Kemudian jika berada di angka 12 menunjukkan angka 60 menit. Jadi jam yang tadi menunjukkan 07.10 itu didapat berdasarkan ini. Nah, jarum pendek menunjuk ke angka 7, jarum panjang menunjuk angka 2 yaitu bernilai 10 menit. Jadi bisa ditulis 07.10 menit atau jam 7 lebih 10 menit. Nah, itu cara membaca jam analog. Nah, setelah kalian belajar tentang membaca jam analog, coba sekarang untuk tugas yang ketiga, pasangkan jam dengan waktu yang sesuai. Nah, kalian bisa mengacu pada slide yang sebelumnya. Nah, dihitung berada di angka berapa, berada di menit berapa, jumlahnya berapa. Kalian bisa pasangkan dengan waktu yang sesuai. Itu untuk tugas yang ketiga. Nah, sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.